10 jawaban mengapa banyak orang bodoh di negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, kaya akan budaya, kaya akan segala-galanya. Tapi di Indonesia ini banyak sekali orang yang bodoh. Dari yang menjadi pejabat sampai gelandangan, dari yang kaya sampai yang miskin, dari yang muda sampai yang tua. Semua bodoh dan termasuk kita semua. Mengapa negara Indonesia bodoh? Indonesia dijajah dari zaman dahulu oleh bangsa kolonial sampai berabad-abad, tapi tidak ada perlawanan sampai akhirnya merdeka tahun 1945. Banyak sekali hasil alam yang kita punya dan diperas, bahkan harga diri bangsa juga dirampas. Zamannya mempersiapkan kemerdekaan adalah zaman di mana negara itu bersatu. Setelah itu dan sampai sekarang tidak lagi bersatu seperti dahulu. Terlalu banyak manusia bodoh di Indonesia yang bersifat licik. Ada paham komunis yang hampir memporak-porandakan negeri kita. Ada yang mengkudeta demi kekuasaan yang kekal sampai tua. Dan semua itu mempunyai tujuan yakni keduniawian. Korupsi telah menjadi budaya bodoh orang Indonesia. Dari anak SD sampai S3 hingga lulus dan menjadi pejabat. Bahkan pengusaha besar ataupun kecil juga ikut korupsi. Budaya bodoh korupsi memang telah mendarah daging dan akan sulit dihilangkan, terkecuali ada rekonstruksi negara yang valid dan dapat diterima masyarakat. Ketidakadilan inilah yang mengawali budaya korupsi. Hukum yang cermat, yang kaya bisa duduk, yang miskin dapat kentut. Beginilah situasi hukum di Indonesia, dan ini juga termasuk kebodohan yang dimiliki negara kita. Perlu kita ketahui, Indonesia bukanlah negara yang hanya dikuasai oleh orang kaya, tapi juga kita sebagai rakyat Indonesia yang perlu asupan gizi untuk segera menghilangkan kebodohan. Kenyataannya sirna. Budaya yang beraneka ragam, dari Sabang sampai Merauke. Sangat banyak budaya kita, tapi sekarang lihatlah di sekeliling kita. Kita sendiri akan merasa bodoh telah menyanyiakan budaya asli negeri sendiri. Kekerasan dalam demokrasi sudah menjadi makanan tiap wartawan. Pagi demo, malam pun demo. Reformasi setengah kuburan, mati suri dan tak mampu berkata apa-apa. Inilah potret demokrasi negara kita. Tak perlu reformasi lagi, tapi perlu berbenah masing-masing pribadi akan kebodohan yang kita miliki. Pendidikan dan teknologi yang hanya gempar di media. Tidak ada realisasi dan hanya menjadi wacana. Pencitraan seseorang yang hendak mencalonkan diri. Atau mungkin setor muka pada masyarakat yang gampang dibodohi. Perlu dibuktikan segala teknologi dengan dukungan pemerintah yang tidak bodoh dan pintar dalam merealisasikan peluang dan kecerdasan generasi. Mungkin pendidikan tak perlu dimurahkan kalau hasilnya sangat tidak memuaskan. Alhasil, alat praktek sekolah tidak ada, bahkan perpustakaan isinya hanya buku peninggalan yang hampir tidak dapat dibaca lagi. Etika yang dimiliki masyarakat kian hari kian surut. Sesama siswa saling tawuran, sesama pejabat saling sikut-sikutan. Ini adalah sifat iri yang bisa menghilangkan budaya Indonesia akan kepribadian yang baik dan mempunyai kredibilitas. Pancasila sebagai dasar negara sepertinya hanya akan menjadi pajangan yang tak pernah dirasa, hanya terbaca dan tak mampu dipahami dengan jiwa. Begitu juga Undang-Undang Dasar Negara, hanya bacaan yang tak sampai jiwa. Perlu ditekankan dengan keadaan lingkungan yang nyata. Tahun baru, usia baru, dan merasa gembira bahwa dirinya semakin tua, tetapi tidak dewasa. Menuju mati dan tetap enggan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak terdorong untuk melakukan hal yang luar biasa, malah cenderung berhura-hura.